Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di Orang Biasa dalam Sejarah Luar Biasa bersama saya Zain dan Mas Bayu. Mas Vivit. Namanya Mas Bayu, bisa panggil Mas Bayu, bisa panggil Mas Vivit. Populer apa Mas? Mas Bayu apa Mas Vivit Mas? Bisa dipanggil bro. Bro, ya. Emang tapi ojo sis ya. Ya iyalah. Oke Mas, gimana kabarnya Mas? Iya, agak pilek. Agak pilek ya. Ini lagi musim hujan ya Mas ya. Oke Mas, kesempatan kali ini saya ingin berdiskusi dengan jenengan ini terkait dengan apa namanya peristiwa kemerdekaan pasca 1945 ya. Setelah proklamasi ya berarti ya. Itu kan. Tapi 1945-nya bukan dari Januari loh, tapi dari Agustus ya. Dari Agustus, iya dari Agustus. Jadi nggak utuh setahun 45 ya. Benar. Nah ini 5 tahun ke depan ini kan dari 45 sampai 50 ini kan gonjang ganjing ya, banyak hal yang bisa kita obrolkan dan ini yang menarik karena ternyata ini kan ya kita melihatnya kan kalau kita belajar nih Mas dari sejarah di SD SMP ya, biasanya SMP SMA ya. Itu kan sejarahnya ya cuma ngapalin aja Mas. Kita tidak pernah kita perjanjian Reville kapan, Linggarjati tahun berapa gitu. Kita tidak pernah melihat dari sisi humanistiknya misalnya, sejarah dari sisi cita-cita. Tapi ya, kalau SMP disuruh diminta menganalisa kan nanti yang kasihan gurunya. Iya sih, tapi kan sebenarnya gini Mas. Kalau kita kan sebenarnya sudah terbiasa didongengin Mas. Sebenarnya dengan stimulus dongeng didongengin gini. Kita kan mendengarkan itu daripada ada kita harus yang lebih ya. Benar Mas. Daripada kita curung ngisi LKS Mas, tahunnya berapa gitu ya. Tahunnya berapa? Iya, dengan gurunya yang serem itu kan walaupun ada poin penting soal tanggal gitu loh. Jadi kalau kita benar-benar paham atau apalah mungkin soal tanggal, kita nggak kebalik-balik baca sejarahnya, ada kronologisnya di situ. Pakat Mas, lahirnya ada penelusurannya ya. Iya, jadi nggak bisa kalau bilang masalah di laut jangan dibawa-bawa ke darat gitu. Jadi umpamanya masalah zaman Jepang jangan dibawa ke zaman revolusi. Itu ya. Iya, kayak gitu ada penelusuran itu ya yang menurut saya menarik gitu karena kalau dalam sebuah penelitian kan penelusuran adalah salah satu dari bentuk validasi. Ya. Nah, jadi dari situ bisa kita lacak masalahnya bisa dibawa atau nggak bisa dibawa. Gitu. Kayak gitu. Lah, harusnya kayak gitu Mas. Tapi zaman dulu saya Mas, daripada beli bukunya sejarah yang tebel Mas, mending saya beli LKS-nya Mas, tipis, tinggal baca rangkumannya. Tapi ya itu Mas, nggak menarik sama sekali Mas. Akhirnya cuma ngapalin tanggal. Tanggal terus ngeluwerin pilihan ganda gitu Mas sama isainya doang gitu. Ya ini Mas, oke. Ini terkait dengan Siliwangi Mas. Nah, Long March Siliwangi kita ada filmnya gitu ya. Ada filmnya pada zaman sebelum mereka kembali kalau nggak salah judulnya. Iya, itu menarik Mas ceritanya itu. Kemudian ini kan kalau kita melihat filmnya itu kan kelihatan sekali bahwa Long March Siliwangi ini bukan hanya orang pindah dari tempat A ke tempat B, ada cita-cita yang tragis gitu ya, ada cita-cita yang heroik dan sebagainya yang perlu kita harus tahu gitu ya sebagai generasi penerus ya, Tapi itu penting Mas menurut saya karena ini bukan ini orang-orang kalau hari ini Mas saya menyebutnya orang yang low march adalah orang-orang gila Mas. Orang yang low march adalah orang-orang yang gila maksudnya artinya tanda kutip ya orang-orang yang gila lah. Kita sulit menemukan orang seperti itu di sekarang ini Mas. Mereka melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke tempat masing-masing di Jawa Barat. Tuh ketika kembali ya, jadi kan ada etapenya. Pertama kan hasil dari perundingan Renville ya. Sebelumnya Linggarjati, terus kemudian perundingan Renville itu kan menghasilkan adanya garis demarkasi. Nah, dalam pembagian atau pembuatan dari garis demarkasi itu persetujuan perundingan Renville itu juga kita mau sebut perundingan atau persetujuan. Iya. Ya
akhirnya persetujuan, tapi sebelumnya berunding nggak? Nah, kalau berunding kan sealot apa perundingan itu? Iya, benar-benar. Gitu kan harus di kalau mau dikaji atau mau diulas kan perundingan itu kan harusnya alot kan ada. Perundingannya gebrak-gebrak meja nggak? Gitu. Iya. Gitu karena nanti yang di lapangan itu tembak-tembakan, adu nyawa, yang berunding ternyata ngopi-ngopi aja, itu kan aja itu ya. Bikin kecewa nanti. Bener. Bikin kecewa, apalagi dampak dari hasil perundingannya itu. Level itu sangat merugikan kita ya. Ya akhirnya dianggap merugikan karena ada garis demarkasi yang menyatakan bahwa Jawa Barat bukan bagian dari Republik. Oke. Akhirnya dari situ kan terjadi hijrah. Hijrah. Jadi harus digarisbawahi Mas, hijrah itu dari Jawa Barat ke Yogyakarta. Sedangkan Long March itu dari Yogyakarta kembali ke Jawa Barat ya. Oke, ya. Hijrah dulu berarti Mas ya. Nah, yang hijrah ini kan apa ya? Sebelumnya terus ada itu juga dampak dari persetujuan atau perundingan Renville itu kan ada Bandung Lautan Api BLA itu. Bandung Lautan Api itu kalau saudara-saudara kita di Bandung di Tatar Pasundan itu kan sampai memonumenkan jadi stadion stadion ya BLA Bandung Lautan Api. Nah, kalau lewat jalan tol ini kelihatan. Peristiwa setelah Bandung Lautan Api itu kan terus adanya hijrah itu. Nah, sebelum adanya Bandung Lautan Api itu atau sebelum hijrah itu juga ada. Jadi sebelum perundingan Renville atau persetujuan Renville itu juga ada Belanda melancarkan agresi yang pertama. Nah, dalam agresi itu Belanda menyebut itu operasi produk. Operasi produk itu nggak tahu lah itu sandi operasinya mereka. Cuman operasi itu menyasar kantong-kantong strategis yang di situ ada aset produksi. Di mana aja itu Mas? Aset produksi ya kayak mamanya masuknya ke wilayah-wilayah yang di situ ada perkebunan yang bisa diolah, ada pabrik di situ ada apa. Jadi itu yang wajib jadi sasaran dalam operasi produk itu. Nah, operasi produk kalau mamanya kita mau ngomong operasi produk sendiri latar belakangnya ya kita anggap masuk akal aja. Wong Belanda itu kan dia sudah lama ya untuk membuat. Ya dia membangun apa undernaming bahwa perkebunan atau pabrik atau apa. Kan dia investasinya juga lama. Dia nggak mau mungkin nggak rela kalau itu diambil alih sama orang dia yang bangun itu. Cuman gini si Belanda itu kan dia habis dipukul sama Nazi kan, negaranya kan habis tuh. Artinya dia tekor ya. Iya, tekor. Jadi mungkin operasi produk. Tekor Mas harga diri juga. Lah dia nggak ngelawan kok. Masa ngomong harga diri? Kalau harga diri ya ngelawan dong. Oh iya, harusnya gitu. Dia kan beraninya ngelawan kalau dibantuin. Iya benar-benar. Dibantuin sama teman-temannya baru kok. Itu gimana? Masa kalau harga diri ya fight. Iya ada fightnya. Iya dong. Nah karena dia tekor mungkin dia terus operasi produk itu sasarannya biar balik modal cepat. Iya. Oh iya benar ya. Karena dia juga butuh logistik, butuh dana untuk menyelenggarakan atau mengembalikan kekuasaannya. Bukan kekuasaan ini kan identik juga dengan kekayaannya. Nah, makanya ya mungkin itu latar belakangnya kenapa kok dinamain sandi operasinya operasi produk gitu. Jadi wilayah-wilayah yang produktif bukan cuma di Jawa Barat, di Jawa Timur juga disasar. Nah bukan hanya di Bandung, di Probolinggo ya kalau nggak salah itu juga terjadi juga semacam Bandung Lautan Api. Jadi gudang-gudang beras dibakar, pabrik-pabrik dibakar supaya tidak bisa dimanfaatkan oleh tentara Belanda. Nah soal hijrah ini kan fenomenal buat saya gini. Kita bisa bahas gini. Orang Siliwangi itu kan anak-anak atau saudara-saudara kita yang orang Pasundan, orang Sunda, orang Jawa Barat. Mereka kok mau hijrah? Kalau umpamanya idenya itu adalah merdeka, mungkin saya umpamanya ada di posisi waktu itu, saya akan mempertanyakan, jadi merdeka nggak nih kok harus pindah? Iya. Lah kampung saya kan di sini. Kalau saya pindah berarti saya membiarkan kampung saya nggak merdeka. Kemerdekaannya ada di Jogja. Gitu. Ada di Jogja. Terus kalau saya mendukung kemerdekaan, berarti kan sama juga saya membiarkan kampung saya tidak merdeka karena saya meninggalkan kampung halaman saya untuk hijrah. Merelakan harta bendanya hilang. Iyalah, kan sawah nggak bisa dibawa, kebun nggak bisa dibawa, pohon nggak bisa dibawa. Wah hebat banget ya. Iya kan spiritnya itu kan. Spiritnya itu benar. Apa yang membuat saudara-saudara
di waktu itu anak-anak Siliwangi rela untuk hijrah. Sampai kalau diceritakan juga waktu itu ya sempat protes dan marah Siliwangi itu. Ya mungkin seperti yang tadi kalau saya di posisi mereka waktu itu ya. Gimana jadi merdeka nggak? Masa merdekanya merdeka ya merdeka aja semua rata gitu. Kalau kayak gitu kan nggak fair. Masa yang merdeka apa kami terus tidak punya hak untuk memerdekakan kampung saya? Kita juga mendukung kemerdekaan, ide kemerdekaan. Nah, itu kan jadi nggak fair. Ada protes. Nah, untuk meredam protes itu dari Nasution, waktu itu masih kolonel ya Pak Abdul Haris Nasution, masih kolonel. Terus Panglima Sudirman sendiri juga bilang ini bukan meninggalkan, tapi kita hijrah. Seperti hijrahnya Kanjeng Nabi dulu dan Rasulullah dulu, kita hijrah. Jadi melibatkan narasi-narasi agama di situ ya? Ya, narasi-narasi keyakinan yang bisa membuat bisa efektif dalam bentuk keyakinan. Karena gini, kalau dan misalnya gini Mas, jika menggunakan narasi-narasi keyakinan agama misalnya, berarti otomatis masyarakat Sunda pada waktu itu, masyarakat Jawa Barat kalau saya sebut ya, itu keyakinan terhadap agama itu cukup kuat berarti Mas? Ya kuat sekali. Kan, terus gini juga, di masa itu bentuk negara kan belum jelas, belum kelihatan. Kalau proklamasi, tapi bentuk real dari masyarakat untuk melihat wujud negara. Wujud negara itu apa sih? Wujud negara apa sih? Kalau sekarang kan kita lihat representasi negara itu ya ada polisi, ada lembaga ini, ada kantor itu, ada departemen ini, nah semua itu kan belum kelihatan di masa itu. Mungkin juga pemerintahan belum solid terbentuk untuk koordinasinya, untuk apa? Nah, untuk sesuatu yang belum terlihat wujudnya secara real, terus dasar kepatuhannya apa? Kan kalau nggak patuh, terus kalau sekarang kita namanya nggak patuh sama negara, kita ditangkap polisi, gitu. Lah kalau waktu itu, siapa yang mau nangkap? Apa gitu, law enforcementnya kan belum ada, belum jelas lah mungkin ya. Nah artinya kepatuhan itu harus disandarkan kepada apa? Untuk disandarkan kepada negara belum tentu juga, karena kalau mau kembali ke ide kemerdekaan, merdeka itu waktu itu yang proklamasi kan bukan cuma Bung Karno, Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi, ada juga yang bilang waktu itu Agustus 1945, 17 Agustus itu yang merdeka adalah bangsa Indonesia, bukan negara Indonesia. Ada yang bilang kayak gitu loh. Gitu loh, sebagai bangsa menyatakan kemerdekaannya. Nah, tapi selain itu proklamasi kemerdekaan atau munculnya bentuk-bentuk negara baru kan bukan cuma republik aja. Kalau dibilang Soekarno Hatta itu adalah representasi dari republik, itu di Jawa Barat juga ada negara Pasundan. Negara Pasundan gitu. Terus setelah itu juga ada Darul Islam. Kalau sekarang Sunda Empire gitu. Sunda Empire waktu itu nggak tahu. Tapi maksudnya gini, Sunda Empire saya langsung pikiran, mungkin bisa jadi sisa-sisa zaman itu mungkin. Nah ya waktu itu mungkin Sunda Empire-nya mestinya dia menyatakan diri merdeka aja. Ya kan? Sunda Empire. Nah, yang keren menurut saya gini, pertaruhannya besar sekali waktu itu. Kenapa kok anak-anak Siliwangi memilih ide merdekanya republik? Dia nggak ikut negara Pasundan. Gitu loh. Padahal kan sama-sama menawarkan ide kemerdekaan yang sama. Gitu loh. Ada faktor apa di situ? Kok sampai rela hijrah? Itu dan dengan ikhlas sekali hijrah. Gitu loh. Nggak mikir untung rugi. Nah, dari hijrah itu bisa kita bayangkan loyalitas dari pasukan Siliwangi, bukan cuma pasukannya aja, sampai sekeluarga-keluarganya kan. Itu diangkut semua gitu ya. Ya ada yang ketinggalan juga lah mungkin. Tapi disebutkan nggak kurang dari angka 40.000. 40.000 ya. Pada saat itu loh ya. Iya, pada saat itu. Untuk satu ide soal merdeka. Yang dan itu ya cuman keyakinan aja bahwa kemerdekaan ini benar dan waktu itu kan mereka nggak tahu jalan sejarah akan berakhir seperti apa, jalan sejarah kan mereka nggak tahu. Seperti apa kita nggak tahu. Iya. Kalau umpamanya terus kemerdekaannya itu batal atau republik itu ternyata bisa dikalahkan oleh Belanda. Sekecewa apa mereka? Ya sekecewa apa mereka? Mereka kalau bahasanya orang bisnis kemakan investasi bodong.
mereka percaya terhadap sesuatu yang bagaimana cara mempertahankannya, dan itu sampai jadi mereka cuma modalnya harapan dan keyakinan, bukan kepatuhan kepada negara loh. Kepatuhan kepada negara itu dampak dari keyakinan dan harapan yang mereka miliki tentang ide merdeka dalam bentuk republik. Kalau dia nggak setuju dengan bentuk republik, dia ikut yang negara Pasundan. Dan itu pun belum selesai waktu kemudian saat sudah hijrah pasukan Siliwangi ke Yogyakarta dan sekitarnya itu masih harus bergerak meredam pemberontakan di Madiun. Di Madiun, iya. Artinya sebagai pasukan itu tour of duty-nya. Dan di tanah yang dia kan di tanah orang lain gitu. Tapi yang keren juga di Jogja juga menyambut sebagai saudara, sebagai apa. Nah, ini kan yang pernah kita obrolin di pot kita, di obrolan kita yang lain kan soal bagaimana mungkin mau dipecah dari akar budayanya, identitasnya antara Sunda dengan Jawa itu kan. Dari naskah Sundayana itu yang diketemukan di era ketika kita pernah mempertahankan kemerdekaan. Nah, spiritnya Siliwangi sampai ke Jogja ini loyalitas mereka juga nggak berhenti cuman sampai hijrah terus di sini mukim di sini terus hidup, enggak, mereka terus akhirnya dikirim juga untuk memadamkan pemberontakan PKI di Madiun. Mereka tour of duty juga sampai ke wilayah-wilayah di Jawa Timur, sampai ke Kediri, ke Madiun, Kediri, Blitar, sampai mereka balik ke daerah Jawa Tengah. Dan ketika ini yang saya pernah menulis itu satu artikel patriotisme tanpa tapal batas. Jadi untuk Siliwangi, dia rela meninggalkan kampung halamannya untuk mendukung ide kemerdekaan berbentuk republik sampai ke Jogja. Dia tanpa tapal batas. Dari Jogja dia tour of duty lagi, memadamkan pemberontakan Madiun. Madiun kan juga waktu itu dia proklamasi merdeka juga gitu. Artinya dari merdeka melawan merdeka. Gitu loh. Ini kan pertarungan keyakinan. Pertarungan pada saat itu. Iya, pada saat itu. Pada saat itu mereka nggak tahu jalan sejarah akan seperti apa. Pokoknya mereka menjalankan apa yang mereka yakini, dan dari keyakinan itu ada harapan yang mereka kejar gitu. Dari dampak itu baru muncul kepatuhan kepada negara. Disuruh hijrah, ya sudah kita hijrah gitu. Kan loyalitasnya keren kan, patriotismenya keren. Dia memadamkan pemberontakan di Madiun. Terus ya ketika pasca pemberontakan Madiun itu, mereka mau masuk Jogja sudah diagresi sama Belanda lagi. Jadi pasca Renville, Jogja diagresi sama agresi militer Belanda II itu. Agresinya pakai sandi operasi namanya Operasi Krai. Krai itu kraul, gagak. Gagak ya. Jadi burung yang horor ya, tukang sihir tuh. Blitzkrieg ya, sangat cepat menyerang sampai ke Jogja. Nah, dia Siliwangi nggak bisa masuk Jogja. Langsung dapat perintah untuk winggit, untuk kembali ke Jawa Barat. Dan akhirnya ya diboyong juga sama anak istrinya lagi, balik lagi. Itu kan ya gimana ya? Saya bayangkan saja saya naik bis disuruh balik lagi. Saya naik bis aja dari Yogyakarta ke Bandung gitu ya. Itu jauhnya minta ampun gitu ya. Dengan teknologi yang sekarang, dengan keadaan infrastruktur yang sekarang. Apalagi pada zaman dulu dengan membawa keluarga, ini. Itu kan pengorbanannya tak terukur itu. Kalau siapa sih yang bilang orang Belanda? Prinsen. Itu ya kalau sekarang kan gini ya. Saya potong dulu Mas. Ya sekarang tidak ada hambatan apapun. Zaman dulu itu sudah long march, sudah seperti itu, masih dibayang-bayangi. Iya yang kembalinya long march. Kalau hijrahnya kan relatif ada angkutan, ada naik kereta, ada yang naik kapal, ada yang naik truk, ada yang jalan kaki juga. Gitu. Cuman pas long march-nya itu yang penuh pengorbanan. Si Prinsen itu bilang ratusan multatul itu tidak akan bisa melukiskan penderitaan yang dialami oleh ribuan Saija dan Adinda ketika long march itu. Itu cerita. Seperti apa Mas itu? Ya karena bawa anak istri kan, bawa perempuan, bawa anak kecil, bawa orang tua. Sampai ada juga yang diceritakan melahirkan di jalan, terus akhirnya anaknya dititipkan sama di kampung yang dia lewati itu, karena memang nggak mungkin mengurus anak di jalan proses perjalanan gitu. Terus
ada yang hanyut ketika nyebrang sungai dan mereka nyebrang itu cuman, jadi ketika Long March itu dihadiahi sarung sama Sri Sultan atau sama Bung Hatta, sama Sri Sultan kayaknya dihadiahi sarung karena itu juga kayaknya dekat sama hari raya apa ya. Nah sarung-sarung itu yang disambung untuk bisa menyeberangi sungai. Nah sungainya deras, ada yang hanyut ya nggak bisa ngapa-ngapain ya, dada masa dada nggak ya, akhirnya kan nggak bisa nolong, nggak bisa apa, perjalanan juga harus diteruskan. Mereka Long March kembali, Wingate istilahnya, kembali ke infiltrasi ya, Wingate ya, masuk ke pertahanan musuh. Nah ketika mereka sampai di Jawa Barat, mereka bentrok juga sama Darul Islam. DITI ya kalau kita sama DITI. Dan bentrok itu kan akhirnya bentrok saudara. Saudara sekampung lah istilahnya. Nah waktu itu kan kita bisa bayangin juga apa yang terjadi atau yang dialami oleh mereka. Mungkin yang dari Darul Islam atau dari NII itu dia bilang, "Loh kamu kan gimana? Katanya merdekanya di sana, terus hasilnya apa? Ngapain pulang lagi?" gitu. Ngapain pulang lagi gitu. Ya kebimbangan itu ya, karena wujud kemerdekaan juga masih kan? Belum bisa digambarkan. Ketika diagresi, presiden ketangkap. Wakil presiden ketangkap. Ya, terus negara gimana ini bentuknya? Ada PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Syafruddin Prawira Negara. Itu. Tapi kan representasi yang disaksikan oleh masyarakat, apalagi masyarakat awam waktu itu, kan pemimpin kita sudah ketangkap nih, kita mau ngapain lagi? Terus bagaimana caranya kita mengetahui PDRI, mengetahui koordinasi dalam bentuk pemerintahan itu, bahwa pemerintahan masih ada? Kan waktu itu belum ada radio nggak banyak dimiliki orang. Kalau sekarang kita kan tinggal lihat aja, umpamanya di medsos, di medsos kabar presiden kita gimana gitu. Tapi kalau dulu kan nggak bisa. Dulu caranya masyarakat mengetahui bahwa pemerintah masih ada atau udahlah kita gulung tikar. Nah kan propaganda Belanda kan seperti itu. Republik sudah nggak ada, presiden sudah ditangkap, kan hopeless kan akhirnya. Harapan itu kan pupus. Tapi mereka selain harapan yang pupus, mereka masih punya keyakinan. Mereka tetap yakin, tetap kita berjuang. Kita berjuang bahkan sama saudara-saudaranya sendiri yang tergabung dalam Darul Islam, dalam NII, Negara Islam Indonesia, diajak bergabung juga dia nggak mau. Padahal kan kalau logisnya kan ya sudahlah gitu kan. Yang Republik sudah nggak ada harapan karena ketangkep. Terus koordinasi sama Panglima Sudirman juga nggak gimana. Panglima Sudirman kan juga gerilya. Waktu itu yang mengetahui posisi Panglima Sudirman di mana itu cuman 2 level di bawahnya Pak Dirman. Jadi Pak Dirman waktu itu pangkatnya apa di bawah. Jadi Letnan Kolonel itu nggak tahu posisi Pak Dirman. Saking ini. Jadi komandan untuk menjaga kerahasiaan itu. Jadi setingkat kolonel yang tahu. Artinya kayak orang mungkin semacam waktu itu kolonelnya Nasution. Terus siapa lagi ya kolonel Jatikusumo, Hidayat yang dari Jawa Barat. Ya mungkin mereka Simatupang, TB Simatupang mungkin mereka yang tahu. Tapi kan kalau anak-anak Siliwangi yang hijrah itu pangkatnya apa? Mereka gimana caranya koordinasi? Tapi mereka yakin bahwa Republik ini masih bisa ada kesempatan gitu. Ya pokoknya keyakinannya nggak hilang, walaupun harapannya sudah dibabat habis oleh propaganda Belanda. Mereka tetap Long March, terus diiming-imingin. Udah kita gabung aja, kamu gabung aja ke sini. Ini kan di kampung-kampung kamu juga di Jawa Barat. Cuman ketika kamu pergi, kita tetap berjuang, tapi bentuknya Darul Islam. Tapi selain itu juga ada bentuknya Negara Pasundan. Nah, anak-anak Siliwangi ini tetap memilih enggak, kita Republik aja. Kita Republik aja. Baru setelah serangan 1 Maret itu yang akhirnya terus Belanda semakin terdesak secara diplomasi terus tahun Desember 49 akhirnya di konferensi Meja Bundar itu Republik merdeka. Baru kan harapannya muncul lagi. Tapi sebelum harapan itu proses itu cukup lama. Itu cukup lama dan 1 tahunan lebih. Agresi kedua itu tahun berapa? 47 ya. Agresi militer kedua ke Jogja itu. Coba deh di searching. Iya. Artinya selama itu juga kan mereka berproses kan. Berproses.
berproses, yang saya maksud ini mereka berproses menebalkan keyakinan dan memperpanjang harapan, atau prosesnya malah keyakinannya semakin kendor. Ternyata semakin tebal kan. Tahun berapa itu? 1948 Mas, Desember 1948, 1 tahun setelahnya baru konferensi meja bundar. Nah dari hijrahnya sampai ke 48 itu hijrahnya 46 apa ya kalau saya? Ya, pasca agresi itu. 1 tahun itu lumayan panjang sekali dan kita tidak tahu akan ujungnya akan seperti apa. Iya, dan jadi masa 24 jam di waktu itu dengan 24 jam sekarang beda rasanya. Beda. Sekarang dari 24 jam kita bisa dari Jogja ke Jakarta 50 menit naik pesawat. Artinya 24 jam kita masih banyak gitu. Naik kereta bisa 8 jam. Artinya 24 jam kita masih banyak. Tapi ketika hijrah dari Jawa Barat ke Jogja, berapa jam yang mereka habiskan? Jadi 24 jamnya aktivitas mereka ini kan tidak sama dengan 24 jam pergerakannya beda. Terus setelah itu dari Jogja mereka harus tour of duty lagi peristiwa Madiun. Pemberontakan Madiun itu. Nah, terus yang bisa harus kita sadari lagi di waktu itu bagaimana kita sesama anak bangsa harus bentrok. Padahal semuanya katanya mengusung ide kemerdekaan. Iya, semuanya ya. Iya, semuanya kan, semuanya ya. Terlepas dari akhirnya sejarah berjalan seperti apa. Tapi di masa itu semua mengatakan merdeka, memproklamasikan kemerdekaan. Jadi merdeka versus merdeka. Iya, pada waktu itu. Ya, kan perang keyakinan akhirnya. Iya. Perang keyakinan kan akhirnya. Nah, dari situ juga kita bisa pahami betapa kecewanya terutama anak-anak Siliwangi atau tentara waktu itu terhadap diplomat-diplomat atau politisi yang berunding dengan Belanda. Ya. Perundingannya kan dianggap ya itu loh kayak berunding nikah masuk juga gitu. Berunding. Kan saat kemudian Renville diwakili oleh Amir Syarifuddin sampai kemudian Arif Syarifuddin memberontak di Madinah. Nah iya kan. Betul. Ini gimana kita dibohongin gitu. Karena akhirnya persepsinya kayak gitu kan, kita dibohongin nih gitu. Padahal yang tembak-tembakan sini. Yang tembak-tembakan sini. Kita tidak tahu ya bagaimana waktu itu para tokoh bangsa kalau saya menyebutnya ya, konflik batin dan sebagainya, antara kemudian perbedaan pendapat dan sebagainya. Itu saya secara pribadi ya harus menghormati dari mereka yang pada waktu itu berjuang, karena mereka memahami merdeka itu ya kan sama-sama gitu ya. Sama-sama kita sepakat dengan merdeka tapi versinya tapi terus bentuk kemerdekaan itu akan kita wujudkan ke dalam bentuk negara yang seperti apa dengan sistem pemerintahan yang seperti apa gitu. Bahkan kan kita juga populer membahas soal digantinya redaksi pembukaan Undang-Undang Dasar yang 9 poin berapa poin itu yang soal syariat Islam diganti artinya kan itu jelas dari keyakinan ke keyakinan kan. Perdebatannya, diskusinya, diskursusnya, kajian-kajiannya. Mereka mempertaruhkan keyakinan-keyakinan untuk membuka peluang harapan merdeka itu terwujud. Merdeka itu adalah harapan. Masa itu masih berupa harapan kan. Karena masih tembak-tembakan sama Belanda. Jadi merdeka itu masih bentuknya harapan, dan mereka memperjuangkan harapannya itu dengan keyakinan yang luar biasa. Atas dasarnya bukan kepatuhan kepada pemerintah atau kepada negara, tapi mereka patuh terhadap keyakinan mereka sendiri. Sama, sepakat merdeka, tapi kepatuhan atau loyalitas atau patriotismenya itu keyakinan itu berangkat dari keyakinan mereka. Ya dengan kalau istilahnya at all cost, dengan semua resiko. Ketika saya meyakini kemerdekaan itu dalam bentuk republik, ya saya harus patuh sama Panglima Sudirman, saya harus patuh sama Bung Karno, Bung Hatta. Diperintahkan hijrah, ya sudah kami hijrah. Umpamanya kan kayak gitu. Kan nggak ada law enforcement kayak gitu. Kenapa mereka terus nggak desersi aja umpamanya? Kenapa nggak? Padahal Nasution itu kan bukan orang Sunda, tapi dia jadi komandan untuk Siliwangi waktu itu pertama gitu. Terus artinya
multi etnis perjuangan terhadap Republik itu dan saling percaya orang-orang Sunda di bawah Nasution. Terus Panglima Sudirman itu tetap diakui sebagai panglima tertinggi walaupun Soekarno Hatta sebagai presiden sudah ditangkap dan pemerintahan diestafetkan ke pemerintahan darurat Republik Indonesia oleh Safrudin Prawira Negara. Tapi TNI yang di Sumatera tetap mengakui kepanglimaannya Jenderal Sudirman. Dan itu kan berarti kita sudah benar-benar waktu itu dewasa untuk tidak membahas. Udahlah, mau Jawa, mau Sumatera, mau Batak, mau Palembang, mau mana, mau Sunda, mau bahkan Bali. Kapan-kapan dibahas Bali, keren tuh, ada perang Puputan Margarana. Iya, kita akan ngobrolin itu keren sekali. Itu juga ada cerita yang kita mungkin sebagian teman-teman tidak pernah mendengarkan bagaimana Gusti Ngurah Rai. Saya menyebutnya sebuah tragedi ya, karena perang Puputan ini kan juga cerita yang dampaknya itu sangat besar pada Bali yang sekarang gitu. Iya, dan kalau umpamanya tadi kan dibahas mungkin karena orang Sunda religius sekali, dia kepatuhannya mungkin karena pakai kata-kata hijrah, akhirnya mereka mau untuk tetap berjuang dalam bentuk dalam bentuk republik, memperjuangkan republik. Tapi yang saudara-saudara kita di Bali terus apa ininya? Apa mereka kepatuhan kepada agamanya juga atau apa? Tapi mereka sampai puputan sampai habis-habisan itu ya. Dan itu terjadi juga sama saudara-saudara kita yang di Sulawesi dibantai oleh Westerling. Oh iya. Ya, mereka saudara-saudara kita yang agamanya bukan Islam juga, bukan Hindu juga. Bahkan agamanya mungkin ada yang Walter Monginsidi yang dicari-cari Belanda kan agamanya sama dengan Belanda. Iya. Itu kan unik juga. Agamanya sama tapi mungkin dia kenal agamanya, agama Nasraninya, agama apa? Wote agamanya apa? Katolik atau Protestan? Saya kurang tahu. Tapi yang jelas mungkin dia kenal agama itu kan dari Belanda juga. Tapi dia akhirnya hadap-hadapan sama Belanda dan ditembak mati, dihukum mati sama Belanda. Nggak mau menyerah, nggak mau melepaskan keyakinannya tentang merdeka. Gitu loh. Jadi bukan terus dasarnya semua orang waktu itu mendukung ide kemerdekaan. Apakah dasar agama? Ya kayaknya enggak lah, agamanya beda-beda. Atas dasar kesukuan. Nyatanya Nasution bukan orang Sunda. Iya. Gitu loh. Tawaran integralistik dulu ya kalau orang-orang para tokoh pendiri bangsa pada waktu ya, Pak Cokro, kemudian ada Pak Dr. Supomo mungkin waktu itu, kemudian ada bagaimana kemudian dari integralistik menjadi kemerdekaan tapi dengan negara republik itu ya. Iya, dan waktu itu bentuk kita itu nggak langsung republik tapi ada Republik Indonesia Serikat dulu kan. Iya, Indonesia Serikat. Terus dari situ menjadi republik, nanti dibahas deh. Iya, oke. Ya, banyak sekali yang harus kita obrolkan ini ya terkait dengan perang Puputan itu juga termasuk sejarah yang jarang kita obrolkan. Padahal ini juga menarik gitu ya, karena perang Puputan ini adalah perang yang kalau sebutannya itu perang sampai titik darah penghabisan gitu. Jadi sampai mati itulah. Itu yang dibuktikan oleh orang-orang Bali pada waktu itu. Iya, dan konon itu sampai wartawannya bunuh diri, Mas. Ada yang bunuh diri. Iya, ada cerita seorang wartawan yang diajak untuk ikut perang di sana gitu, wartawan Belanda di sana. Itu melihat bagaimana orang yang hamil terus ikut perang perempuan dan dia tuh pulang stres terus kemudian stres gitu sampai bunuh diri. Sampai ada cerita seperti itu. Dan itu kan bentuk keyakinan yang super keren kan. Mereka tuh mereka tuh orang-orang biasa loh, orang-orang awam loh, yang umpamanya yang kita bahas ini soal hijrah Siliwangi. Apakah mereka itu orang-orang yang dari kalangan ekonominya bagus, latar belakang ekonominya baik, mereka latar belakang pendidikannya kayak apa? Kayaknya sih mereka memang orang-orang biasa aja. Tapi kan sejarahnya luar biasa ketika mereka. Nah, yang seharusnya ya menjadi concern kita untuk kita gali itu bagaimana mereka semuanya waktu itu bisa berproses menebalkan keyakinan untuk merdeka. Bagaimana mereka prosesnya apa sih sampai mereka sampai rela
bukan cuma meninggalkan kampung halaman, korban nyawa kan akhirnya, atau mungkin sampai bentrok dengan saudara sekampung sendiri, sampai apa. Jadi proses apa yang bisa menebalkan keyakinan sampai apa ini gimana, kita ke disensor nggak kalau kita ngomong sampai seradikal itu gitu. Oh Pak Mas, bebas Mas, podcast Mas. Dan orang-orang Belanda kan bilang ekstremis. Iya, ekstremis, iya. Ekstremis. Westerling itu kan alasannya ekstremis pada waktu itu, membunuh banyak orang. Ya, Mas, ini sebenarnya kalau saya lihat, kalau kita bicara tentang pasca kemerdekaan, pasca proklamasi ini ceritanya banyak sekali, banyak angle seperti peristiwa Westerling sampai misalnya. Tapi yang paling fundamental itu kita jarang atau mungkin jadi jarang banget membahas waktu itu setelah KMB itu kita membayar kepada Belanda 4 miliar gulden. Atas dasar apa kita membayar itu? Ya atas dasar bahwa saya punya aset banyak di. Ya kan tahu nanti itu dibahas aja, kita bahas lagi. Iya. Itu ada utang ya, jadi kita perjanjian ternyata kita dikasih kemerdekaan tapi kita dibebani utang besar oleh Belanda pada waktu itu. Kita nggak mau ngomong kita dikasih kemerdekaan. Iya. Jadi ada dalam jadi kita juga nggak pernah, jarang yang bahas itu soal Rosihan Anwar itu yang bahas. Waktu itu ada wartawan, dia yang ikut ke KMB waktu itu ke Den Haag. Dia mungkin yang saya baca satu-satunya atau yang saya lihat satu-satunya dia yang mengisahkan bahwa waktu itu alot sekali perundingannya, terutama soal antara sovereign erkening atau overdraft. Apa itu, Mas? Jadi erkening itu pengakuan kedaulatan kepada Indonesia atau penyerahan kedaulatan kepada Indonesia. Ini prinsipil. Kalau umpamanya pengakuan kedaulatan, berarti kedaulatan yang kita pakai sejak kapan? Kalau Republik kan sejak 17 Agustus 1945. Nah, kalau penyerahan kedaulatan, jadi proses KMB itu sebagai awal dari dia sebagai erkening, pengakuan atau overdraft, penyerahan. Ada konsekuensinya dan ada resikonya. Kalau waktu itu kita sebut sebagai erkening atau pengakuan, sovereign erkening, apa bahasa Belandanya sovereign, kayaknya sovereign juga. Kalau pengakuan berarti operasi-operasi militer Belanda selama itu agresi, operasi produk, operasi Krai, itu agresi terhadap suatu negara, artinya dia penjajah kan. Iya. Dia harus menanggung resiko sebagai penjajah, seperti Jepang menanggung resiko, seperti Jerman menanggung resiko. Kan jadi sama posisinya. Nazi menyerang Belanda, terus Nazi membayar pampasan perang itu, membayar ganti rugi karena dia mengagresi sebuah negara yang berdaulat. Nah, konsekuensinya terhadap Republik kan juga sama, ketika yang disepakati adalah erkening, adalah pengakuan kedaulatan. Kalau pengakuan kedaulatan sejak kapan? Kalau sejak Agustus 45 berarti Belanda pernah berlaku sebagai agresor. Padahal waktu itu kan klaimnya Belanda, enggak, ini masih wilayah saya gitu. Itu nanti bisa lah kita bahas lagi, itu keren tuh sih. Oke. Iya. Klaim itu. Ya karena waktunya terbatas, ya kita nanti teruskan cerita ini ya tentang cita-cita pasca 45 ini, saya rasa menarik gitu ya. Nanti kita juga mendatangkan ada satu teman kita tuh. Iya, bruder kita itu, bruder apa mereka, dia itu apa namanya, mau dipanggil apa, dia dibilangnya Max. Max. Ya, ini menarik juga itu, Mas. Nanti kita harus harus mendatangkan beliau ini agar kemudian diskusi kita tambah ramai gitu ya. Oh iya, dia iya, mestinya sih hari ini dia harusnya tahu. Iya nih, malah ngantuk sih bilangnya. Ngantuk. Kita teruskan besok aja. Oke, terima kasih Mas, orang biasa dalam sejarah luar biasa. Betapa susahnya, hai rumitnya, betapa panjangnya cerita tentang manusia. Benar, sejarah memang tak mudah.
mereka yang gak mengenalnya. Karena cerita manusia juga cerita tentang kita.